Pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven datang ke Polres Jakarta Selatan. Keduanya diperiksa terkait prank KDRT yang dilakukan keduanya untuk konten di media sosial miliknya. Video prank yang diunggah di akun YouTube Baim Wong dan Paula Verhoeven berujung ke kasus hukum. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan aduan palsu, prank KDRT, dan Undang-Undang ITE. Keduanya pun menyambangi Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa. Keduanya dimintai keterangan terkait tindakannya yang menjadi perbincangan di media sosial. Selain itu, sopir dan kameramen tim Baim Paula juga diperiksa polisi. Laporan yang pertama yang di Undang-Undang 220 KUHP ya. Jadi kita memeriksa driver sama kameramen. Ya, hari ini hadir 13.00, nanti hadir menghadap penyidik untuk memberikan keterangan. Kemudian untuk yang laporan kedua yang disangkakan Undang-Undang ITE, ya nanti datang saudara BW dan P, ya juga sekitar jam 1 atau 13.00 hari ini. Setelah menjadi bahan perbincangan di media sosial, unggahan prank aduan KDRT ke polisi sudah dihilangkan dari akun YouTube milik Baim Paula. Sebelumnya, pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven ini memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat lalu. Keduanya diperiksa terkait konten prank laporan KDRT di Polsek Kebayoran Lama. Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven datang ke Mapolres Metro Jakarta Selatan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi kasus video prank KDRT yang dilaporkan dua kelompok masyarakat. Keduanya juga diperiksa terpisah. Meski pasangan selebriti ini sudah meminta maaf pada Polsek Kebayoran Lama, namun polisi tetap menyelidiki konten prank tersebut. Selain Baim Wong dan Paula Verhoeven, polisi juga telah memeriksa dua anggota Polsek Kebayoran Lama. Laporan polisi kita dilaporkan ke sini ya, kita buat, kemudian kita memeriksa saksi-saksi ya, kita sudah mengambil barang bukti yang ada. Ya, barang bukti yang jelas laporan yang Sebelumnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan dua kelompok masyarakat atas tuduhan laporan palsu dan Undang-Undang ITE. Mereka dianggap telah melecehkan institusi kepolisian. Konten prank tersebut sempat tayang pada kanal YouTube milik Baim Wong pada 2 Oktober lalu. Namun saat ini video tersebut sudah dihapus karena mendapat banyak kecaman dari netizen. Kasus KDRT Lesti Kejora masih diselidiki. Rizky Bilar diperiksa lagi setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Saudara kita sudah maraton diperiksa sebagai saksi. Ya, kemudian rekan-rekan ketahui pertanyaan itu begitu banyak dan itu pun harus punya proses, ada waktu. Ya, jadi seseorang itu jika diperiksa itu butuh istirahat, kemudian juga butuh untuk makan, minum dan ibadah. Ya, jadi itu adalah proses namanya. Jadi tunggu saja rekan-rekan. Ya, hari ini yang jelas kita periksa sebagai tersangka. Artinya semalam nggak jadi maraton, kan sebelumnya Pak Kabid bilang bahwa setelah ditetapkan jadi tersangka langsung diperiksa sebagai tersangka. Kasus KDRT Lesti Kejora memasuki babak baru. Suaminya Rizky Bilar kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Setelah sempat mangkir dari panggilan polisi, Rizky Bilar menjalani pemeriksaan panjang dan berakhir ditetapkan sebagai tersangka KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Penetapan tersangka Rizky Bilar berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, Lesti Kejora sebagai pelapor dan hasil visum Lesti. Selain itu, beberapa rekaman CCTV terkait dugaan KDRT yang dilakukan Bilar terhadap istrinya. Di antaranya rekaman CCTV ada aksi Rizky Bilar hendak melempar bola biliar ke Lesti Kejora, namun ia terpeleset. Rekaman tersebut sebagai salah satu pendukung adanya KDRT. Diduga KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti lebih dari 1 kali.
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Sementara kuasa hukum Rizky Bilar berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya yang tersandung kasus dugaan KDRT. Ya, tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Untuk kondisi Rizky Bilar sendiri di dalam seperti Ya, apa? tentu letih sekali dan kita minta kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan. Lesti Kejora telah melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Seorang suami di Banyumas, Jawa Tengah tega menyiram istri sirinya dengan air keras hingga mengalami cacat permanen. Pelaku marah lantaran korban menolak melayani pria hidung belang yang dibawa pelaku. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria pelaku penyiraman air keras ke istri di tempat persembunyiannya di kota Yogyakarta. Pelaku yang sempat mengelak akhirnya tidak berkutik dan langsung digelandang ke Polres Banyumas, Jawa Tengah. Korban baru melaporkan pelaku sebulan setelah kejadian. Korban merupakan istri siri pelaku yang menolak saat pelaku memaksanya untuk melayani pria hidung belang. Korban yang mempertahankan kehormatannya kemudian dianiaya. Tidak sampai di situ, pelaku yang marah kemudian menyiram air keras ke tubuh korban. Korban menderita luka bakar di hampir sekujur tubuhnya. Meski telah sembuh, korban harus menerima kenyataan sejumlah bagian tubuhnya rusak permanen akibat luka bakar 70% yang dialaminya saat kejadian. Disiram pakai apa? Air keras. Oh, disiram air keras. Disiram, bukan dibakar, disiram pakai air keras. Kemudian mengenai apa seluruh badannya, kemudian mengalami apa cacat di 2 tangan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan itu alasannya kenapa itu dia nyiram air keras itu? Korban ini diajak dijual ke mana? Korban dijual ke lelaki hidung belang. Tidak. Korban kini berharap agar polisi bisa memberikan hukuman yang berat pada pelaku karena ia harus hidup dengan kondisi cacat. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Banyumas. Ia dijerat undang-undang tentang KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Cemburu mendapati percakapan mesra dengan wanita lain di ponsel. Seorang istri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menganiaya suaminya yang sedang tidur menggunakan senjata tajam hingga terluka. Korban terbangun dan memberontak saat pelaku nyaris melukai alat vitalnya. Warga Kampung Pasir Limus, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikejutkan dengan seorang istri yang menganiaya suaminya saat sedang tidur pulas di rumah kontrakannya. Menurut korban, ia terluka terkena sabetan senjata tajam di kakinya. Penganiayaan ini terjadi saat dirinya tidur pulas. Ia terbangun saat istrinya hendak melukai alat vitalnya dengan senjata tajam hingga ia memberontak. Awalnya korban tidak tahu jika wanita yang melukainya adalah sang istri. Nah, setengah 7 saat itu kayak batal guling, jadi ke kanan. Udah saya lupa, saya juga enggak ini, kaki di potong juga saya nggak tahu, nggak berasa. Tahu-tahu pas ditarik itu, tarik, saya bangun. Tahu-tahu dia buang pisau. Terus tanya Bapak luka gitu? Iya, itu pun saya masih ngejar siapa, saya keluar. Nggak lihat mukanya, saya belum berasa. Ternyata darah di situ udah banyak banget, bangun kan belum konsen. Sementara itu istri korban langsung menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Utara usai menganiaya suaminya.
Kepada polisi, pelaku mengaku mendapati percakapan mesra suaminya dengan wanita lain hingga membuatnya cemburu dan sakit hati. Polisi menyita 2 senjata tajam milik pelaku yang tertinggal di lokasi sebagai barang bukti. Awal dari si pelaku itu sudah mengetahui ya bahwa lakinya itu di dalam handphonenya itu ya chatting mesra dengan wanita lain. Terus kemudian dia kan curiga, terus chattingnya di screenshot sama si tersangka. Begitu di tersangka ternyata ya itu ada wanita lain yang sebagai perempuannya lah. Setelah itu dia ya sudah merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap si korban atau lakinya. Pelaku dan korban diketahui sudah 7 tahun menikah siri. Kini pelaku terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polres Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal penganiayaan dan diancam hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Apapun alasannya, kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dibenarkan. Selesaikan masalah rumah tangga dengan kepala dingin agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Petugas SPBU dikeroyok karena kehabisan solar oleh supir truk. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami.